Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan membahas mengenai besaran-besaran pada gerak melingkar. Nah, kita mulai saja. Nah, masih dengan tujuan pembelajaran yang sama, yaitu kita akan membahas materi-materi mengenai besaran-besaran dalam gerak melingkar. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang periode, frekuensi, kecepatan sudut, posisi sudut, juga kecepatan linear. Sekarang kita akan membahas dua besaran lainnya. Yang pertama, percepatan sentripetal, dan yang kedua ada gaya sentripetal. Dengan lambang percepatan adalah AS dan gaya adalah Fs. Baik, kita mulai saja. Yang pertama ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal merupakan percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Hal ini terjadi karena perubahan arah kecepatan linear. Jadi, ketika satu titik ini bergerak, dia akan bergerak menuju pusat lingkaran. Nah, hal ini yang menyebabkan benda ini bergerak melingkar. Percepatan. Maka dalam hal ini, ketika benda ini bergerak, dia tidak akan bergerak secara konstan. Misalnya, pada saat titik ini, dia akan bergerak sangat cepat. Kemudian melambat, cepat, lambat, cepat, lambat. Atau bisa saja dia sedang bergerak cepat, kemudian suatu ketika dia memperlambat geraknya. Nah, itulah yang disebut dengan percepatan sentripetal. Persamaannya adalah AS sama dengan Pi pangkat 2 per R, atau kita juga dapat menggunakan omega pangkat 2 dikali R. Dengan AS sama dengan percepatan sentripetal, omega sama dengan kecepatan sudut, dan V sama dengan kecepatan linear. Satuannya adalah ini jangan ditulis. M per S pangkat 2, radian per S, meter per S. Kemudian besaran yang kedua adalah gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal merupakan gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan. Persamaannya adalah Fs sama dengan M kali A. Nah, hal ini hampir sama atau sama saja dengan hukum 2 Newton. Nah, karena ini diambil dari hukum 2 Newton, maka persamaannya adalah Fs dikali M dikali A, di mana M sama dengan massa, A sama dengan percepatan. Karena kita membahas tentang sentripetal, maka percepatan yang kita tinjau di sini adalah percepatan sentripetal. Atau kita juga dapat menggunakan M atau massa dikali V pangkat 2 per R. Nah, V pangkat 2 per R merupakan persamaan dari percepatan sentripetal ya. Nah, selain menggunakan V, kita juga dapat menggunakan omega. Di mana Fs sama dengan gaya sentripetal, satuannya Newton, M sama dengan massa, satuannya adalah kilogram, AS sama dengan percepatan sentripetal, satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, untuk memahami atau untuk lebih memahami materi kali ini, mari kita bahas contoh soal berikut. Sebuah benda yang masanya 5 kg bergerak secara beraturan dalam lingkaran yang melingkar dengan kecepatan 2 meter per sekon. Bila jari-jari lingkaran itu 0,5 meter, maka satu waktu putarnya adalah 0,5 V sekon. 2. Besar percepatan sentripetalnya adalah 8 meter per sekon kuadrat. 3. Gaya sentripetalnya adalah 40 Newton. Nah, kita akan membuktikan ketiga persamaan ini, manakah dari ketiga ini pernyataan yang benar.
Nah, ini adalah soal pilihan ganda. A semua benar, B 1 dan 2, C 1 dan 3, D 2 dan 3, E 3 saja. Nah, sebuah benda berarti dalam lintasan lingkaran terdapat sebuah benda. Anggap saja ini bendanya. Nah, masanya adalah 5 kilogram. Kemudian dia bergerak secara melingkar beraturan dalam lintasan yang melingkar dengan kecepatan 2 meter per second. Nah, kecepatannya sama dengan 2 meter per second. Bila jari-jari lingkaran, jari-jari lingkaran berarti dari sini 0,5 meter. Kita buktikan satu persatu. Yang pertama, waktu putarnya adalah 0,5 V-second. Nah, kita dapat mencari waktunya dengan menggunakan persamaan kecepatan sudut, di mana kecepatan sudut adalah kecepatan linear dibagi jari-jari. Nah, kecepatan linearnya tadi kan 2 meter per second. Tinggal dimasukkan saja 2 per 0,5. Karena jari-jarinya 0,5. 2 dibagi 0,5 sama dengan 4 radian per second. Kemudian kita turunkan, karena kita sudah mengetahui kecepatan sudutnya, kita menggunakan persamaan ini, di mana kita akan mencari periode. Nah, persamaan ini kita rubah menjadi seperti ini, dipindah ruas ya, T-nya ke sini, W-nya ke bawah. Jadi tinggal kita masukkan T sama dengan 2V per omeganya kan sudah diketahui 4 per 4 sama dengan 2Pi dibagi 4 sama dengan 2 dibagi 4 0,5 V, karena V-nya tidak kita rubah, jadi kita masih menggunakan V second. Nah, sama kan? Maka pernyataan ini benar. Kemudian pertanyaan kedua, besar percepatan sentripetalnya adalah 8 meter per second kuadrat. Kita akan membuktikannya, yaitu dengan menggunakan persamaan V pangkat 2 per R, karena V-nya kan sudah diketahui. V-nya adalah 2, berarti 2 pangkat 2, karena di sini pangkat 2 ya, V-nya per 0,5, karena jari-jarinya adalah 0,5. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 4 dibagi 0,5 sama dengan 8. Nah, ini sama, maka pernyataan ini adalah benar. Kemudian yang terakhir adalah gaya sentripetal. Persamaan gaya sentripetal kita menggunakan M dikali AS. Nah, karena S-nya sudah diketahui, yaitu 8, kemudian M atau masanya adalah 5 kg, tinggal kita masukkan saja. M sama dengan 5, kemudian AS sama dengan 8. Nah, tinggal kita kalikan saja 5 dikali 8, hasilnya 40 Newton. Nah, ini benar. Maka jawabannya adalah A, yaitu semua benar. Nah, untuk lebih memahami materi ini, silakan kerjakan soal berikut. Ini soal pertama. Sebuah batu bermassa 500 gram diikat dengan tali ringan, kemudian diputar horizontal seperti pada gambar di bawah ini. Nah, jika kecepatan sudut 5 radian per second dan panjang tali 50 meter, maka gaya sentripetal yang bekerja pada batu adalah... Nah, dikerjakan. Kemudian soal kedua, ini hampir sama seperti contoh tadi. Kita membuktikan dari keempat pernyataan ini. Kemudian dipilih pernyataan mana yang merupakan pernyataan yang benar.